Juma lagi di sini. Enggak mau lihat Juma di piknik di Izin Bang sini. Raja Daud bisa Aku Yesus, tunas Daud, sang di Juma. Di sini enggak malu kah lihat Ya, Juma? sebentar Kak, Kawan begini. sebentar Kak. Juma. Memang memang sebentar dong yang lain sebentar dong. Aduh, saya izin bicara dong. Sebentar dong, susah banget mau bicara. Teman yang lain juga ngomong susah saya mau ngomong sebentar dong. Gantian dong. Juma, berarti kau sudah mengakui bahwa kau itu yang pengikut Helm Bisaka karena kau menggunakan lambang bulan dan bintang. Nah, itu juga sesuai dengan di Quranmu karena di Quranmu dikatakan jika sebentar Kak Riri, aduh, saya susah banget mau ngomong, susah banget sih. Yo, wan. Ngomong gimana sih? Ngomong lah bang, Gantian dong. Iya bang, monggo bang. Capek saya. Iya, dan itu sesuai dengan itu sesuai dengan di Quranmu. Karena di Quranmu dikatakan jika berhala adalah Tuhan, maka tidak mungkin pengikutnya masuk neraka bersama berhala itu. Dan memang di Quranmu di QS 19 ayat 71 dikatakan bahwa kau itu pasti nanti akan ditetapkan masuk ke neraka dan itu sudah adalah ketetapan Allah. Jadi memang benar artinya bahwa kalian adalah penyembah Matius berhala. 7:22. Maka kalian itu adalah pengikut hilal bin mengusir Sakar Kristus yang lambangnya bulan dan neraka. bintang. Karena Mana perlawananmu mana? Karena di Quran Apakah dikatakan, percaya Yesus jika menubuatkan berhala munculnya adalah Yesus palsu? Allah, maka tidak Tak mungkin ada berhala dan jawaban. pengikutnya akan masuk neraka. Kenapa kalian tidak berani kalian menjawab? sudah dipastikan masuk Karena neraka. Di setelah Maryam Yesus terangkat di ke Maryam langit, ayat 71 ada makhluk dikatakan roh bahwa kalian mengaku ditetapkan Yesus untuk dan masuk mengaku ke dalam bintang timur. neraka. Siapa Dan makhluk itu adalah roh ini? Allah. Tak berani Anda Artinya jawab. berarti kalian Siapa makhluk roh yang memang datang sudah mengaku bintang timur ini? Berarti Tak sudah berani terbukti bahwa Anda kalian itu jawab. adalah penyembah berhala. Kenapa demikian? Itu. Karena kalian telah menyadari Semoga yang 2000 sadar tahun yang kalian bawah ya, menyembah ayat kami bintang selalu timur sadar yang adalah bahwa Helel bin kalian ini Sakar yang sama adalah juga Lucifer. disesatkan oleh Tepuk Juma. tangan untuk Bang Suma. Karena kalau kalian Mudah-mudahan Hilal bin Sakar, mudah-mudahan artinya kalian itu adalah penyembah dengan berhala. adanya paparan-paparan saya ini Mengatakan bahwa mampu kalau berhala menggoyahkan tidak kemudian mungkin akal berhala kalian masuk supaya ke neraka. tersadar bahwa selama Dan ini kalian Anda memang tertipu ditetapkan untuk menyembah masuk bintang neraka timur dengan Maryam yang ayat adalah 71. Lucifer. Padahal Wajar memang kalau orang Yahudi mengatakan banyak yang Kristen sadar, itu banyak yang bidat. murtad hari Wajar ini. kalau Terima Yahudi kasih. mengatakan kalian itu abadasara. Kenapa? Karena kalian menurut Yahudi adalah penyembah Lucifer. Kalian penyembah iblis. Kalian penyembah makhluk roh yang mengaku-ngaku bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Juma panik di sini. Hai pengikut Juma, malukah kau? Juma panik di sini. Moga-moga banyak yang murtad hari ini ya teman-teman ya, karena ternyata sebentar. si Juma pun Lanjut, sudah mengakui Lemerian. bahwa mereka adalah pengikut bulan dan bintang. Ini Dan di Quran oten semua dikatakan pengecut. jika Gantian berhala adalah ngomongnya, Tuhan, jangan maka tidak satu lawan mungkin semua. berhala itu dan Aduh. pengikutnya akan masuk ke dalam neraka. Oten-otennya Sedangkan di pengecut Quran ini kalau sendiri begitu, ditetapkan bukan bahwa mau di diskusi. Maryam ayat 71 dikatakan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan itu Aduh. sudah ketetapan sudah ketetapan dari Allah. Ngomong Tidak ada satupun yang tidak terus. mendatangi neraka. Suaranya nggak Jadi kedengaran. artinya mereka ini adalah penyembah halal bintang. Udah bubar. Berarti Lemerian udah membuat kesimpulan dengan mantap. Selesai Ariba, kamu udah ngomong diwakili wakilmu yang tiada henti ngomong dari tadi. Kau masih ngomong curang. Kau Aduh, tidak mau malu. dengar jawaban. Kau harus tahu Ay, malu. ay. Kau Kamu itu yang tidak mau berhenti dengar ngomong. jawaban. Hei, kau yang Sudah tidak tadi- tahu malu. tadinya sudah Kau yang dijawab. tidak tahu malu. Kau tidak tahu malu. Kau tidak tahu malu. Kau yang dari tadi Aduh. ngomong tiada henti, Mbak. Kamu yang begini keroyokan. aja. Kamu itu yang keroyokan. Oh ya, Kristen. Kamu itu yang keroyokan. Tunggu Bang. Kristen. Kamu itu yang keroyokan. Satu-satu ngomongnya. Rila, Jangan keroyokan. Tadi Aduh, Jumamu sudah mengakui Kristen bahwa semuanya memang pengecut. lambang bulan dan bintang itu digunakan oleh ajaran. Ya ada, Bang Zuma tidak pernah Kalian lah yang mengakui. pengikut halal bin Sakar. Bang Zuma Kamu tidak nyangka pernah apa lagi? mengakui Guru kamu yang saya orang sudah Islam mengakui itu lambang pengikut bulan dan bintang itu menyembah digunakan bulan oleh dan ajaran. bintang. Bang Zuma Kamu tidak mau pernah menyangka apa mengakui. lagi? Bang Apa yang Zuma kau sangka? tidak pernah Gurumu tadi udah mengakui Bang bahwa Zuma bulan dan bintang digunakan oleh ajaranmu. Kamu nyangka Orang apa lagi? tadi cuma Gurumu sendiri sudah ngomong, mengakui kan? kok tadi kok. Bulan Lemerian dan bintang kita dipakai oleh ngomong mereka oleh berdua, kalian. Lemerian. Tadi kan Juma ngaku kan, kok si Kariban tadi bisa ngomong gak ngaku? Dia tolol apa kupingnya budak? Kan tadi Juma ngomong, kok dia bisa ngomong gak ngakui? Kuping dia budak Iya, apa budak, tolol? Bunda Thank you Riri. teman-teman.
Bunda Heri budak dia ndak dengar dari dia Bang Juma mengakui padahal itu Udah tadi gua bilang Juma lu jangan sampai ketemu sama gua, Juma lu ketemu hari ini. Bang Lemari maaf. Lemarian mantep Lemarian. Lemari bukan mau menyela Mantap, Lemarian. Lemari sebentar Bunda. Oke. Bukan mau menyela tadi Bang Lemari, tapi kita hanya mempertegaskan jawaban dari Bang Juma tadi mengakui yang memakai lambang itu adalah dia. Nah, itu yang kita pertegaskan tadi. Jadi mungkin ada yang budak tadi tidak mendengarkan pengakuan dari si Juma tadi ya, bahwa si Juma tadi sudah mengakui Bang Juma yang Bang lambang Daud itu direkam adalah nih ya. dia. Bang Raja Daud direkam ya, nanti disebarin Ya, rekamannya bahwa dia mengakui yang menggunakan lambang bulan bintang itu adalah sebenarnya ajaran tadi mereka. Bang Lemari, bukan kita mau menyela Bang Lemari agar capek, tidak. Kita sukacita aja kalau si Juma tadi mau menerima fakta itu, dan walaupun dengan sedikit tadi di awal dia malu untuk mempertegas itu yang memakai lambang itu adalah dia gitu loh. Oke, saya sekarang ya, saya yang bilang tadi tentang Bintang Timur, saya akan memberikan sumber data saya. Jadi sumber data saya ini didapat dari Gereja Paroki Katolik Santo Lukas Sunter, diposting pada tanggal 5 Oktober 2015. Itulah sumber data saya. Jadi saya tidak bicara sembarangan. Terima kasih Kak Lemerian, Bunda Riri, semua teman-teman. Begitu ya teman, udah tahu. Jadi kita tahu siapa yang ngomongnya tiada henti. Dia yang ngomong gak pernah berhenti, malah dia yang bilang kita. Kalau orang pinter punya telinga, punya hati, punya pikiran, punya kepandaian, bisa tahu siapa yang dari tadi ngomong gak pernah berhenti. Sekian, terima kasih. Apa ini? Nah, ini ada Langit Bertiang, dia dari Muslim, ada Muhammad, ada Alwi Muslim. Silakan kalau mau diskusi. One by Enggak, one. aku yang nanya, Bang. Satu lawan satu. Bang, aku nanya, aku buktikan Al-Quran itu palsu. Aku kan mau nanya dia. Boleh Oke, nggak? lanjut Bang. Lawan Oke. siapa? Satu-satu biar enak. Semuanya, semua Islam yang menjawab, semua Islam seluruh dunia boleh. Satu-satu saja, Oh satu-satu. iya, ini aku bukakan ya. Lawan Silakan siapa dijawab nih? ya. Dari Muslim siapa yang mau mewakili? Boleh, iya boleh. Siapa aja? Muhammad, Langit Bertiang atau Alwi? Kita besarkan. Monitor. Aku mau buktikan ya. tadi itu soal Bintang Timur itu tadi ada di Matius 2. Jangan dulu Situ Bang. orang Kau ngapain Alwi? Ganti topik. Sudah selesai topik itu, Situ. sudah selesai. Si menyembah bayi Sudah Yesus. selesai. Lemarian nggak ada bahas yang Matius tadi. 2, Sudah Matius selesai. 2. Aku gurundamu sudah mengandung Majusi menyembah bayi Sudah Yesus. selesai, itu sudah ditutup. Sudah. Bagaimana dia bisa menjelaskan nggak sih MK Manuel? Nggak bisa kan sama dia kalau ngegas terus. Nggak bisa kalau gini. Silakan. Aku yang bertanya tadi kan Islam yang bertanya. Sekarang nih Kristen yang bertanya. Ya silakan dijawab. Kalau tidak mampu jawab berarti Al-Quran palsu. Oke. Ya, lanjut Bang. Gampang, pertanyaannya gampang, cuman jawabnya susah. Nah, ya di sini ya. Aku tanya, Allah itu kan diperintahkan Ismail dan Ibrahim bersihkan rumahku untuk orang-orang tawat, orang-orang itikaf, orang rukut dan orang sujud. Tolong buktikan sejarahnya Ibrahim umur berapa dia datang ke Mekah. Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayo dong kita bahas itu yang tadi. 2, Matius 2 itu 125. menjelaskan itu. Ya, Orang itu kan Majusi firman Allah loh. menyembah Ya. Nanti dulu, kamu nanti dulu. Silakan. Raja Daud silakan. Umur berapa tahun Ibrahim datang ke Mekah? Silakan. Atau Ismail berdua. Silakan, mungkin Langit Bertiang atau Bang Alwi. Kenapa kalian menghindar dari konteks ini tadi? Belum selesai tadi. Ada Matius 2 situ. Udah selesai, tadi udah dijawab sama bagindamu. Sebagian dari masjidnya katanya sebagiannya udah selesai, tadi udah dijawab, Kalau udah orang akui. Islam tidak mampu menjawabnya, berarti Al-Quran itu palsu karena itu dikatakan perintah Allah. Ya, perintah Allah, bukan kata manusia loh. Kenapa kau? Mana dia? Diam lagi kau. Lari. Kabur ya? Jangan men. Konten. Sayur, ikan, oteng, cuman 2.000. Sayur, oteng,
buang yang beginian. Tadi Immanuel naikin dulu dia. Makanya aku bilang kan di roomnya dia aku belum jelasin udah di-kick. Nah sekarang aku kasih kesempatan bicara sama si Immanuel. Coba aku mau dengar dulu kata-katanya dia tadi. Hikmatnya tinggi sekali dari Immanuel. Suruh naik dulu dia. Jangan keroyokan Oten. Aduh, Oten. Bukan, aku nggak bicara sama kau. Jawab perintah Allah. Ini nih perintah Allah nih. Kamu nih, aduh Islam nih. Perintah Allah kan. Jadikanlah mazhab Ibrahim dan sholat. Ya kan, perintahkan bersihkan rumahku yaitu Ka'bah. Tolong dijelaskan umurnya berapa tahun. Buktikan Hugo. Oke, saya dari Muslim. Iya jelaskan Bang, umur berapa tahun Ibrahim dan Ismail datang ke Ka'bah? Ya, oke. Dengar ya. Oke. Kalian itu ajaran iblis bintang timur. Gak bisa jawab Bang Zuma. Yang begitu Apa ya? Lah, apa? orang baginda sendiri bilang dia udah mengakui sebagian dari masjidnya. Astaga. Hugo. Dia mau meralat tadi Bang. Kutanya Bang kau Alfa, Hugo dia ya. mau meralat tadi. Dia mau meralat pengakuan Juma itu tadi. Mau meralat ya. Kau udah nonton tadi kan? Terkencing Sebagian dia. dari masjidmu kan? Terkencing Dia sudah akui. Dia sudah akui Hugo. Jadi kau turun aja. Halal bitakar, turun kau. Kenapa dinaikkan lagi si kalender ini? Iblis penyembah bintang timur. Iblis Oten Congo. Kutanya kau. Aneh Kutanya aja. kau kalender. Tanya kau kalender. Kalender Hugo. Dia gaptek bang, dia gaptek. Jadi dia tahu terus dia sebentar. Udah, dia tak apa-apa. Kita kasih panggung mereka supaya rame lagi di TikTok ini. Kita kasih panggung mereka, kasih panggung. Ayo. Kalian naik di Komal Islam nggak pernah di mute. Gayamu. Nggak pernah di mute. Kau nonton nggak tadi? Kenapa aku di-kick? Kenapa si Zuma takut? Hah? Kenapa si Zuma takut? Kau makan babi. Otakmu tuh otak babi. Kenapa babi? Kenapa? Iya, kau makan lah. Kami membantu kencing minta bagaimana? Makan babi itu membantu Nabi Isamu. Kami membantu Nah, itu pekerjaannya. ada Bunda, ada di sebelahnya Bunda itu ajak bicara. Siapa itu? Aku senang dengan orang yang ada ilmu. Di sebelah. Firasya. Selamat sore Firasya. Jadi itulah Kak Riris. Bukannya kami nggak mau Penyembah Lucifer. Kalender kau diam kau. Lucifer. Ya, kenapa sih kalender? Kenapa sih? Mayat busuk. Oh, kalender tahu enggak dengan Lucifer itu? Itu tetangganya nabimu itu. Tetangganya nabimu, mereka sering piring-piringan kalau ini bikin buras dibagi ke dia gitu loh. Tetangga-tetanggaan mereka berbagi istri juga ya. Maka saat pergi melakukan perjalanan ke surga, mereka lagi berbagi-bagi di situ. Makanya tetanggaan sama si Lucifer itu. Jangan kau melakukan perjalanan ke surga. Oke, Bang Arifin Wensa Setia. Ya, saya mau bilang Oten botol, Oten gila, Oten Penyembah Lucifer bintang timur nih semua nih. Iblis bintang timur. Kalian iblis semua bintang timur. Penyembah iblis bintang timur. Semua tidak dijawab. Ya, apalagi terus? Terus kalian semua penyembah iblis bintang timur. Itu kebenarannya. Oh ya, Itu kebenarannya. Itu bintang timur. Kami penyembah. Iya, kami itu penyembah berhala. Makanya kami menyembah batu. Kami mencium batu. Kami penyembah berhala. Apalagi? Kalian semua itu penyembah Lucifer bintang timur. Itu kebenarannya. Apalagi? Free sama Alvin. diskusi sama Free Bang sama Bima. Alvin. Ini kebetulan kan kalian dua lebih tertib. Iya, Arifin, kamu dengar. Ini kebetulan Raja Daud mau jelaskan tentang bintang timur lagi. Ini kebetulan kalian berdua lebih beradab dari Zuma. Sekarang silakan Bang Raja Daud mau jelaskan tentang bintang timur. Yang tadi dituduhkan bahwa Nggak perlu dijelaskan. bintang timur Kalau itu di- adalah Yesus dijelaskan, Kristus. kan nggak masuk. Silakan.
Udah kamu tenang, ini mau dijelaskan. Silakan Bang Raja Daud. Tapi aku sebelum dijelaskan Bang, aku mau nanya orang Islam, soalnya aku percaya kalau Al-Qurannya palsu. Oh, kok bilang Al-Qurannya palsu. Jelas-jelas. Iya. Boleh aku tanya. Tunggu dulu Bang. Tunggu dulu kan, kamu kan naik ke komal kita nih. Kamu jawab dulu urusan ini, dijawab nih. Baca Bang, baca. Manusia biasa. Tolong dijawab dulu ini Bang. Iya, tolong dijawab ini dulu Bang. Kan sama si Paulus kalian itu, sadarlah kan Penghujat lagi. Oh, ini yang sangat lebih jauh lebih berakhlak kok si Paulus daripada si nabimu kok. Koeng. Lebih baiklah aku menyembah Paulus daripada mengikuti nabimu. Nah ini Bunda, ini kebetulan ada Zainal Ali, mungkin dia lebih beradab, bisa bicara satu-satu. Silakan Zainal Ali. Turun lagi. Ustadz atau bukan? Maunya yang Ustadz atau pesan khusus mungkin. Buat Ustadz. Pesan khusus. Iya, pesan khusus buat Ustadz. Mana ini? Silakan Bang, jawab dulu. Mungkin Adrian. Kenapa sih pada takutan semua ini? Adrian. Siapa lagi yang takut? Monitor Adrian. Yap. Nah. Oke Bang. Bang Di sini saya Adrian. cuma ingin bertanya sih. Di sini saya cuma ingin bertanya. Enggak boleh ditanya. Enggak gini. Halo. Kenapa dari tadi nggak bisa ya satu-satu dijelasin, satu-satu orang ngomong kan biar enak. Nggak kayak orang di pasar lagi jualan gitu. Begitu kayak jualan jengkol kan. Nah ini si Juma biar enak kan jualan jengkol. Si Juma tadi masalahnya begini. Si Juma tadi jualan jengkol. Jadi si Bang Iman tadi jualan jeruk. Enggak. Kalau emang kita punya ilmu, punya attitude ya bisa ya satu-satu. Nah, jadi bisa lah satu-satu debat. Ya, jadi tadi itu pada jualan semua mereka. Nah, jadi jengkolnya si Juma ini tadi agak payah laku. Makanya dia lebih keras teriaknya. Makanya kalau misalnya orang yang ngejelasinnya ya diem biar enak gitu diskusi ganti-ganti pakai Ya sudah Adrian, udah nggak usah curhat. Sekarang kamu dari Muslim atau Kristen gitu loh. Sesi curhat dulu 2 menit. Alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya dari Muslim. Oke, dari Muslim. Silakan kalau Anda mau diskusi kita buka topik baru. Saya di sini hanya ingin Raja Daud satu-satu. Kurangi curhatmu. Kita sudah tadi sudah dijawab oleh Bang Juma kan. Jadi dan bisa nggak? Nur Alim tadi jualan jengkol. Tahu jualan apa? Bisa nggak gantian? Bisa nggak gantian? Tunjukkan kalau kalian punya, bisa nggak gantian saya bertanya? Ya, silakan kamu mau diskusi apa? Oke, saya mau bertanya, bisa nggak gantian? Ya, silakan. Saya hanya bertanya di sini, saya hanya ingin bertanya. Dengar, kita pakai timer. Nanti setelah kamu bertanya dijelaskan, kamu tanggapi, lalu dari Kristen bertanya kembali kepada kamu, gimana? Setuju? Oke, setuju. Tapi saya ingin bertanya. Setuju. Ditanya tidak? Oke, ya bisa. Tunggu dulu ya Bang. Bang. Aku kasih tahu umat Kristen ya. Kalau tadi di Wahyu yang tadi disebut bintang timur di 21 Petrus ayat 19, itulah penggenapan dari Wahyu yang diramalkan itu ya. Itu kan Wahyu itu kan ramalan ya, atau dibilang nubuatan, bahasa Alkitabiahnya adalah nubuatan. Di 2 Petrus. Sudah lewat Bang. Oh iya, oke. Bang, enggak usah digiring kita. Kita jangan mau digiring oleh botol ini. Ngapain kita mau digiring? Oke, sekarang aku bertanya. Bertanya duluan, Bang. Saya ingin bertanya. Ya, dia bertanya duluan 1 menit, nanti dijelaskan 2 sampai 3 menit, nanti balik lagi Adrian untuk menanggapi jawaban yang dijelaskan oleh pihak Kristen. Nanti setelah Anda tanggapi, kita boleh bertanya balik. Betul, setuju? Oh iya. Tapi saya ingin bertanya dulu. Oke, setuju. Kalau ragu-ragu mundur. Tapi saya bertanya dulu ya. Saya ingin bertanya duluan. 1 menit Anda bertanya. Yang jelas, data yang jelas dan dalil yang jelas ya. Kita bicara dalil, kita bicara data.
Jangan hanya asumsi liar saja di sini. Udah Oke, jangan siap, ya. kurangi curhatmu, silakan. Ya, bertanya juga data ya, bertanya pakai data ya. Iya, siap. Di Galatia 3 nomor 13 itu kan di situ kan udah dijelaskan kan kalau misalnya yang digantung di tiang kayu salib itu orang terkutuk. Nah, sedangkan yang digantung di tiang kayu salib itu si Yesus apa bukan sih? Kan dia manusia yang suci, manusia yang mulia, kenapa dia sampai terkutuk di situ? Ya, itu kan ketika Yesus mengutuk kembali kitab Ulangan. Terkutuklah. Di mana dalilnya? Janganlah engkau membiarkan seorang itu bermalam-malaman. Itu di kitab Ulangan. Bukan itu sih. Enggak gini. Saya hanya bertanya, mayat yang terkutuk itu ketika mayat itu dibiarkan bermalam-malam. Nah, mayat Yesus kan tidak dibiarkan bermalam-malam. Ketika sehabis disalib itu diturunkan. Enggak, dosa apa yang dia lakukan terkutuk di atas tiang kayu salib? Saya bertanya itu, mana dalilnya? Tidak ada dosa yang didapati sampai kenapa dia terkutuk di situ? Saya hanya bertanya itu satu aja. Karena di dalam kitab Ulangan sudah tertulis. Aku bacakan. Jadi Ulangan 21-23. Tunjukkan. Ini kan biar ada dalil kan. Iya. Tapi jangan turun, jangan nanti udah nanya-nanya kabur. Ulangan 21-23. Ulangan 21-23. Ya, kita bacakan ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Itu gini loh, saya nggak ngerti loh. Gini, kenapa dia manusia suci, manusia mulia, dia tuh kenapa sampai terkutuk? Itu siapa yang ngutuk sebenarnya? Kan itu saya masih bingung di situ. Coba berikan penjelasan yang lebih detail lagi. Kalau misalnya sudah siap, saya baru kalian bisa bertanya. Udah. Enggak jelas sebenarnya. Jadi di sini apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan bermalam-malam pada tiang itu. Menurut kalian Yesus berbuat dosa apa? Sampai dia digantung. Tetapi dibuat dosa. Tidak berbuat dosa, tetapi ditimpakan dosa kepada beliau. Bahkan Mahkamah Agung Pengadilan bangsa Yahudi ketika memeriksa, Pontius Pilatus juga menyatakan, aku tidak mendapati satupun kesalahan yang terdapat pada orang ini. Maksudnya adalah Yesus Kristus. Tidak ada. Tetapi karena kenapa Yesusnya disalib kalau nggak ada kesalahan? Karena dia bertanya, ceritanya bisa kita kutuk. Ya, jadi ketika pengadilan itu bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias, anak Allah? Lalu Yesus mengatakan, ya, engkau sendiri mengatakannya. Nah, di situ dalam konsep bangsa Yahudi, ketika seseorang mengaku sebagai Mesias atau Allah, itu dosa yang paling terbesar, makanya dia dijatuhi hukuman mati atau dianggap menghujat Allah. Allah sama Yesus itu sama atau tidak? Jangan lari-lari, kita lagi berbicara ini. Iya. Saya konteks. Yang Anda tanyakan kan dosa. Oke. Ini. Enggak nyambung sebenarnya. Saya bertanya puasa, kan berdosa, suci, mulia, dia yang paling mulia. Sampai kenapa bisa terkutuk? Iya gitu. Saya hanya bertanya itu aja satu aja itu. Oh ya, dosa kita Bang. Sampai dia bisa terkutuk gitu. Iya, karena dia memikul dosa kita. Dia tidak terkutuk. Kalau terkutuk itu syaratnya ini loh. Galatia 3 nomor 13 itu maksudnya apa? Syarat orang dikutuk itu ketika mayatnya digantung dan dibiarkan bermalam-malam. Nah, itu dia. Makanya saya tanya kenapa Yesus enggak gini, jangan dulu kejadiannya. Di sini jawaban di sini belum jelas sebenarnya.
kejadiannya di situ mayat Tuhan Yesus ketika disalib tidak dibiarkan sampai bermalam-malam karena pada saat itu Simon Ada dalilnya. iya ada dalilnya, tapi Simon gini. orang Kirene Simon orang Kirene kah yang Oke, meminta oke. izin kepada Kalau misalnya, Kaisar misalnya Pilatus nih. menurunkan mayatnya pada sore itu juga setelah penyaliban. Jadi mayatnya tidak dibiarkan bermalam-malam. Oke. Nah, bentar bang, gini bang. Kalau misalnya si Yesus memang orang yang suci, dia Tuhan, nggak mungkin kan dia ngutuk dirinya sendiri gitu. Iya, nggak mungkin kan. Dia suci, dia mulia. Kenapa bisa sampai terkutuk? Kenapa bisa sampai ada penjelasan di Galatia terkutuk di situ. 13? Oh, tapi dibuat berdosa, menanggung dosa. Enggak, satu aja, satu jawab pakai dalil, pakai data. Itu kenapa sampai terkutuk sedangkan dia manusia yang mulia? Di mana? Yang mulia. Di mana Yesus terkutuk? Tadi ngomong dari tadi. Terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Galatia 3 nomor 13. Siapa yang Terkutuklah orang yang tergantung di gini terkutuklah orang yang tergantung di tiang kayu salib itu dalam keadaan mayatnya bermalam-malam, dibiarkan bermalam-malam sama seperti yang disebut di kitab Ulangan ini. Nah, ini Mayatnya dibiarkan bermalam-malam. Mayat Yesus diturunkan, makanya tidak terkutuk. Gak nyambung bang, sumpah gak nyambung. Sebenarnya gak nyambung. Nggak nyambung gimana? Yesus Kan tadi Yesus sudah yang dikasih ayatnya. yang kayu salib kan untuk menebus dosa kan? Iya, untuk menebus Iya, dosa. ayat tapi nggak nyambung sebenarnya nggak nyambung. Saya bertanya Nggak sampai nyambung di mana? dia Kamu terkutuk, kasih dia bantahan berbuat dosa dong. apa? Tidak ada berbuat dosa di situ. Nah, Tetapi ditimpakannya dosa. ya mohon maaf kepada Yesus. di sini kan tertulis Galatia 3 nomor 13 itu terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Nah, siapa yang digantung? Si Yesus. Ya, Lalu apa yang dia perbuat? Yesus Dosa apa yang dengan dia perbuat? dua orang penjahat. Iya, saya bertanya tapi jawab dengan data yang ada yang memang masuk logika saya. Nah, setelah kalian jawab, kalian boleh bertanya sama saya. Tapi ini jawabannya nggak jelas sebenarnya. Hanya Aku jawab satu. di Yesaya 53, Yesaya 53. Mau tambahkan? Ya, Yesaya 53. Boleh diam ya, Bang. Aku jawab ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan yang dinyatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari kering. Ya, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang penuh menderita kesakitan. Ia sangat dihina, Yesus ya, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dia pukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, ini karena dosa kita, perbuatan kita. Kenapa Tuhan yang mulia bisa terkutuk karena dosa kalian? Itu gimana ceritanya? Nah, itulah bicara tentang Roma penebus dosa kita. Oh ya, kita bicarakan tentang Roma 3 ayat 23. Nah, Roma 3. Makanya kamu nggak paham, kamu nggak ada sejarah Taurat kan? Nah, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Silakan. Di situ telah ditentukan oleh Allah. Oke, saya nggak lari dari jauhnya. Kalau nggak percaya, aku kasih lagi nih 1 Korintus. Dari pertanyaan. Udah ada percaya belum? Udah percaya belum? Kalau belum, aku kasihkan nih 2 Korintus 5 ayat 21. Biar kamu percaya, bertobat langsung. Dia tidak mengenal dosa. Nih aku bacakan ya. Dia tidak mengenal dosa, menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, berarti alasan dia menebus dosa itu harus digantung gitu.
Digantung terkutuk gitu, biar dosa karena umat kalian manusia ditebus. dikutuk. Iya, karena umat manusia dikutuk seperti kamu sudah dikutuk. Bro. Kamu tidak bisa dekat dengan Allah. Karena kamu tidak bisa dekat dengan Allah. Oke, aku buktikan dalam Al-Quran kamu tidak bisa dekat dengan Allah. Bisa nggak aku buktikan? Kalau kamu dalam Al-Quran kamu tidak bisa dekat dengan Allah. Nih baca. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki, dan kami memberikan kepada mereka. Siapa yang bilang gak bisa dekat dengan Allah? Nih, kamu beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Kuntilanak. Oke, jin, baca iblis, surah Al-Imran ayat lengkap. 85. Baca surah Al-Imran ayat 85. Ini dulu dibuktikan. Buktikan dulu, Bang. Enggak, saya bertanya tadi enggak jawaban kalian belum kamu menjawabnya itu sesuai dengan Al-Qur'an. Kalau Enggak, kamu saya lawan ini dulu kamu jelaskan. Kalian hanya asumsi di sini, asumsi liar. Oke, ini apa artinya? Ini artinya apa? Itu artinya Jawab apa? dulu. Kalian dari tadi udah ngomong aku jawab. rocos-rocos nggak gantian sama Bang Juma. Tadi udah aku ngomong kan tadi 23 Satu ayat 3. pertanyaan nggak bisa jawab. Iya, sampai di sini ilmu kalian. Satu pertanyaan aja. Satu. Kamu jangan curhat. Kamu sekarang lagi diskusi dengan kita. Jangan bawa orang lain lagi. Satu Kan sudah pertanyaan dijawab aja. tadi pertanyaanmu. Kamu mau Satu bertanya pertanyaan apa lagi? enggak. Itu enggak pakai data. Itu hanya asumsi kalian. Loh, Saya kita pakai data loh dari tadi Oke, jawab. aku ulangi lagi, jangan nangis, ulangi lagi. Saya nangis. Ulangi Ya, lagi. Nih, ya. Pertanyaanmu Dan apa? semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kita ini umat keturunan Adam. Adam jatuh dalam dosa, maka kita ini dapat dosa. Nah, karena dosa kita lah Yesus Kristus, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tanya apa lagi, Adrian? Oke, itu saya hanya bertanya satu aja, sampai kenapa dia terkutuk? Nah, menembus dosa kan, menembus dosa kata kalian kan. Nah, Kan sudah dijawab pertanyaanmu. Kamu bertanya apa lagi? belum puas saya. Enggak terjawab. Apanya yang belum puas? Apanya yang belum terjawab? puas? Enggak terjawab. Saya hanya bertanya, Yesus itu mulia, Yesus itu suci, enggak punya dosa. Iya. Kok bisa jadi terkutuk di atas yang dibuat menembus dosa? Kan dia buat Enggak kalau nggak masuk dosa. akal. Kan sudah dijawab. Dia dibuat berdosa. Ini ayatnya ada ini di sini. Kan sudah dijawab. Lalu kepuasanmu mau yang seperti bagaimana lagi? Kan sudah dibuat dosa. Izin seputaran. Oke, silakan. Boleh? Ofri, silakan. Oh ya. Yang dimaksud Bang Adrian tuh mungkin kayak gini. Yesus itu maha kuasa, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha suci. Kok bisa dia bisa jadi terkutuk karena ciptaannya gitu? Bukan terkutuk, kan sudah dinubuatkan bahwa dia datang untuk menebus dosa. Nah, bagaimana cara penebusan dosa? Menebus ya dengan darahnya yang suci ditumpahkan. Entah itu melalui apa, tetapi pada saat itu ketika dia dinyatakan bersalah di pengadilan Romawi, maka hukuman yang paling tinggi untuk menghujat Allah itu adalah kalau misalnya menebus dosa dengan darah, berarti Yesus. Kamu nggak ada ilmunya, Adrian. Argumentasimu dibangun dulu dengan dasar ayat yang baik. Yesus maut gitu kan? loh. Yesus maut kan? Saya hanya bertanya satu. Yesus maut kan? Maut kan? Apa ini? Maut dia kan menebus dosa, maut kan? Ya, upah dosa adalah Enggak, dia mati nggak? Dia mati nggak? Iya, Menurut kalian dia mati nggak? Mati nggak? Iya, mati. Nah, mati. Upah dosa dalam adalah keadaannya sebagai manusia. Mati dalam keadaannya sebagai upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Penguasa maut adalah iblis. Jadi Yesus mati menebus dosa ke siapa? Maut menebus dosa mati ke siapa?
Kenapa bang? Saya tanya, upah dosa adalah maut, penguasa maut adalah iblis. Jadi Yesus maut menebus dosa ke siapa? Oh tidak, ketika Yesus sebelum mati itu yang sudah dari dengar. Yesus sudah diberikan kuasa untuk kerajaan maut dan kerajaan surga. Makanya pada saat kematian dengan rohnya ia pergi kepada alam roh. Dia pergi menginjili dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam alam roh, dimulai dari 8 keluarga Nuh. Itu tertulis di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Dengan rohnya ia pergi untuk memberitakan Injil. Bang Sepatu, apapun jawaban abang, dia tidak mau mendengar. Untuk apa dijelaskan panjang lebar? Jangan memberikan mutiara ke babi. Oke, siap. Itu ada ayatnya. Nggak masuk akal. Nggak mau nerima ayat dari kitab kalian. Itu kan ini tidak menerima. Nah, dia takut ditanya. Nih Bunda. Mutiara ke babi. Dia takut itu firman Tuhan yang mengatakan demikian. Nah, itu. Kenapa pula mutiara dikasih ke babi? Ya, silakan mungkin Bang Nofri dari Apapun Muslim jawabannya atau dia tidak bisa menerima. Satu aja. Lebih dari satu tadi, dari tadi sudah Bang Sepatu menjelaskan. Otaknya ini tidak menerima. Oke, silakan. Menurut kalian itu firman Tuhan atau karangan itu? Oke, mungkin Bang Nofri mau dari Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Ya silakan. Mungkin mau Oke, Anda aku mau yang bertanya, bertanya. Oke, ini mungkin dari pihak Kristen bertanya, boleh? Silakan, sepengetahuan saya jawab. Tapi kan saya masih mungkin dari awam ya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting sepengetahuan abang saja, biar diskusinya enak. Silakan Raja Daud. Iya. US 2 125. Ini yang aku mau tanyakan. Ini kan perintah Allah nih. Ini ada dalilnya ya. Silakan dijawab. Jadi kita harus pakai data ya. Ini perintah Allah loh. Perintah Allah adalah Abraham dengan Ismail diperintahkan untuk membersihkan rumah Allah, yaitu Ka'bah. Tolong dijelaskan umur berapa tahun Ibrahim dan Ismail datang ke Mekah. Kalau Nabi Muhammad terima wahyu 40, mungkin Ismail itu diangkat menjadi rasul sekitar umur 35. Ya, ini 35 tahun. Tolong dijelaskan di tulisannya di mana, Bang? Aku perlu data. Ya kan itu pengetahuan saya. Iya, karena Abraham kalau umur 35 tahun belum punya anak, Bang. Masa Ibrahim 35 tahun sudah punya anak, Ismail gimana sih? Waktu datang ke Mekah itu Bapak ini Siti Hajar itu masih dalam kondisi hamil itu. Nah, terus gimana dia dengan Ibrahim membangun Ka'bah kalau Siti Hajar masih hamil? Saya ulangi lagi ya, itu Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar itu memasuki kota Mekah itu, kondisi Siti Hajar itu masih kondisi hamil, lalu melahirkan di situ. Terus gimana bangun Ka'bah? Kan di situ disebut yang bangun Ka'bah Ibrahim dengan anaknya Ismail. Kok masih di dalam kandungan? Berarti dalam kandungan dia, dalam kandungan sudah membangun Ka'bah itu. Waktu Ibrahim bersama kota Mekah itu, kondisi Siti Hajar dalam keadaan hamil, itu yang saya katakan. Iya, datanya di mana? Datanya di mana? Waktu Ibrahim datang ke Mekah, Siti Hajar masih hamil. Datanya di mana? Biar jangan omon-omon gitu loh. Kayak enggak, anak saya abang. di sini bukan dalam rangka ini, saya di sini hanya mau tanya saja. Oh iya, jadi dari tadi, jadi sesuatu yang tidak berdalil, ini pakai hadis ya. Sesuatu yang tidak berdalil artinya keterangannya itu tertolak. Ini saya pakai hadis loh. Hadisnya bunyi demikian. Saya di sini kalau memang diizinkan, juga di sini saya mau tanya. Bukan mau membicarakan soal Iya, ini. maksudnya gini, kalau ketika kita bertanya Anda dan Anda tidak punya dalil, maka keterangan yang Anda berikan itu tertolak. Karena di hadis ini
mengatakan Bukan demikian. begitu maksudnya Bang Sepatu. Aku mau cuman bertanya, nggak mau ditanya gitu loh. Oh ya, di Bukhari 4299 suatu perkara atau keterangan yang tidak berdasarkan dalil, perkaranya tertolak. Ya, Oke, gini, saya di setuju sini ya. ada- Jadi ketika Saya Anda tadi- memberikan sebentar, keterangan sebentar. jawaban, maka Sebentar, saya perkara tidak yang akan Anda menjawab soal jelaskan ini. itu tertolak. Oke? Saya Oke, tidak akan silakan. menjawab soal ini. Saya hanya di sini hanya ingin tanya. Tadi kan saya menyimak. Oh, Di sini iya, ada iya. Bang Juma tadi. Tadi di sini ada Bang Juma. Cuman Bang Juma itu tadi turun. Saya nggak tahu turunnya kenapa. Saya nggak tahu. Cuman Udah. ya, saya hanya Kenapa kamu menanyakan. ngurus-ngurus Bang Suma? Kamu kayak sekretaris Suma saja kamu ini. Udah, laki-laki sekarang di kan sini Anda kan boleh laki-laki. sama Masa laki-laki Oke, ngurusin oke, laki-laki kamu ini? Gini. Kamu kayak Ini saya budak mohon izin ya. saja nih. Gak Oke, malu oke. kamu Di sini sudah saya mohon tua izin. masih ngurus-ngurus orang Oke itu. oke. Nah, di sini kan di sini banyak oten semua kan. Ini banyak oten kan di sini. Bukan, ini Di sini cuma 3 orang nih, 4 orang Oh, kamu 3 orang. kota. Oke, Ini oke. Muslim ada 2 Tolong, nih. Heeh. Tolong Bang Hos itu apa ini Al-Quran tolong surat Al-Baqarah ayat 23 tolong dibuka tuh tolong. Ya, Al-Baqarah nomor 23. Al-Baqarah 23. Bunyinya. Di sini terlalu kecil sehingga kami tidak bisa bacakan. Tolong dibacakan Hos. Kecil Dan banget di sini. takutlah kamu pada hari Dan takutlah ketika kepada hari ya. lanjut Bang. Bacakanlah, Bang. Al-Baqarah ayat 23. Ya Oh, ini bukan di 100, layar ini. bukan 100 ini tadi 123 ya. Oh, ayat 23. Ayat 23. Ya. Bunyinya apa, Bang? Oke ya, di sini ya udah ada ya. Tolong dibacakan karena di sini kan kecil sekali, saya nggak bisa baca. karena Dan kecil. jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang benar. Ya, betul. Oke Bang, aku mau nanya begini Bang. Lia Eden memiliki satu kitab yang dari Muhammad, tetapi kenapa kalian melaporkan dia bahwa dia itu ajaran bidat Bang? Belum ini kan saya meminta sampean buka ayat ini kan saya mau tanya ini kan saya belum tanya. Di sini kan dikatakan dan jika kamu ragu terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kamu ragu, maka kamu buatlah satu surat saja seperti Al-Quran gitu kan. Wadau suada aku dan minta tolong kamu kepada penolong kamu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah ini kan oten-oten ini kan nggak percaya sama Al-Quran kan, bukan hanya ragu bahkan tidak percaya. Nah kalau Karena memang nggak bisa kalian nggak dijawab, percaya, ya buat saja ini ditantang sama Al-Quran gitu loh. Tapi Oh, kenapa kalian nggak udah. percaya, kalian ragu tapi tidak berani menghadapi tantangan Al-Quran ini? Oh, Ini iya, berlaku sampai kita- kiamat. Ya, sekarang aku tanya ya Bang, kalau kamu bilang nggak bisa dibikin satu surat, kenapa Lia Eden bikin satu kitab, tapi malah di penjara Bang? Berarti Allah kamu perlu pertolongan manusia, betul nggak? Dalam Al-Quran mengatakan umat Islam itu harus menolong Allah atau agama. Enggak, ini saya kembali ke sini. Kalian kan ragu kan? Di sini diminta sama Iya, saya gini. Kan Lia Eden kan sudah buat satu surat, bukan satu surat saja, dia sudah buat satu kitab. Satu surat saja. Iya, Lia Eden sudah buat satu kitab. Tetapi ketika diterbitkan, malah kalian umat Islam melaporkan dan memasukkan Kata dia dalam siapa yang penjara. bicara di surat? Siapa bisa menjamin kebenaran Itu itu? mungkin kita Kalau puji jika karena sendiri. dia- Siapa yang Lia berarti Eden memang itu. nggak benar kan? Aduh, Lia Eden banyak umatnya loh Bang Hanfar Arifah, cuman karena Siapa yang diintimidasi bisa membuktikan dipenjarakan. kebenaran itu bahwa itu benar? Itu kan Banyak yang umatnya jelas loh. itu pembuktiannya Banyak itu umatnya. yang umat kalian yang memenjarakan dia. Dia sudah membuktikan loh buat Iya, satu nanti surat. kamu suruh bikin, lalu kamu penjarakan, suruh bikin dipenjarakan. Oh Nanti iya, Coba bilang saya itu lihat penistaan. mana hasilnya. Mana hasilnya Lia Eden? Karenanya mana saya lihat. Udah ada Mana saya Udah, lihat tinggal kamu itu. cari di Google, udah itu, udah ada. Kitab Lia Bahkan, Eden. terakhir ini ya ada loh dari mana tuh yang mengkonfirmasikan bahwa dia itu seorang nabi.
Iya, Saya tanya tadi dulu, Bang. selanjutnya ya. Bang Ayat Ilham, selanjutnya kalau ya. kitab Ayat selanjutnya kuning ya. itu nanti dulu, kitab kuning itu kitab yang diturunkan oleh Allah atau bukan? Kitab Bukan, kuning kalau itu. kitab kuning bukan. Oh, itu kitab Itu hanya apa, Bang? penjelasan. Itu hanya Itu banyak penjelasan penjelasan. mengenai Al-Quran dan juga mengenai hadis. Bukan Ini saja bukan dari Allah. penjelasan. kalau kamu bilang Al-Quran itu benar 125 saja kamu nggak bisa jawab, Pak. Jangankan kamu, aku malah mau tanya guru-guru. Ini 125 tadi, makanya dijawab tuh. Bisa nggak Bang tuh? Bukan 125, 23. Itu terlalu sulit, Bang. Itu Dia udah suruh membuktikan. selesai. Nih, ini ya kamu nggak bisa jawab kalau kamu bilang itu Al-Quran benar. Coba kamu jawab tuh. Dulu ya, saya kasih contoh ya. Dulu pada Ibrahim zaman dan sahabat itu sudah Ismail, ada. Ibrahim dan Ismail datang membersihkan Ka'bah umurnya berapa tahun? Dia itu kan jelas sama-sama kita bilang dari Irak kan, Mesopotamia kan. Nah, kamu jelaskan umur berapa tahun dia datang ke Mekah membangun Ka'bah. Ini perintah Allah. Kalau tidak ada berarti ada diada-adakan. Malu dong. Di Al-Quran memang tidak dijelaskan mengenai umur beliau. Ya dari Karena mana Al-Quran asalnya, Bang? Bukan Nah, di sini cerita atau dongeng gitu loh. Oh, Memang jadi di kamu Al-Quran tidak percaya dijelaskan begitu? mengenai umur. Ya, karena di Kalau soal Taurat, itu. Bang. Karena Taurat tertulis, Bang. Karena ada kitab Taurat. Taurat Musa tertulis. Musa nabi bukan. Nabi Musa nabi bukan menurut Islam. Kan kitab Taurat ada tertulis. Nabi Musa Ya kalau nabi tulisan bukan. yang tertulis di Taurat ya itu monggo silahkan. Kalau masalah Iya kan, itu diceritakan ya. secara detail Kamu ya kan itu bisa silakan menjelaskan, saja. Pak. Tapi di Katanya kan memang tidak Al-Quran itu kan dijelaskan. Al-Quran itu kan sempurna. Abang bilang sempurna, ya kan? Al-Quran itu kan Sempurna, sempurna. memang di sini ada secara global, secara garis besarnya memang ini sempurna, tapi tidak Nah, mungkin coba Al-Quran akan masa nggak bisa secara menjelaskan? Iya, masa Akan kalau sebesar begitu apa kalau Al-Quran ditulisnya kalau semuanya dijelaskan secara Oke, detail. ya. Kalau begitu Ibrahim dan Abraham datang ke Indonesia, kamu juga percaya dong? Oh, saya nggak mudah percaya kalau nggak ada Oh, kalau ini data-data, tolong saya jelaskan. nggak Kalau percaya. kamu percaya nggak dengan Al-Quran ini? Percaya nggak? Ibrahim dan Ismail datang Kalau ke Mekah, Al-Quran kamu 100%, 1000%, percaya? 1.000%. Ah, di mana tulisnya? Di mana datanya? Data yang mana itu? Data Ismail Abraham datang ke Mekah. Itu tadi sudah saya sampaikan. Kalau mengenai detailnya sejarah Nabi Ibrahim tadi memang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena memang memang Al-Quran itu tidak bukan ada. kitab dongeng. Allah, kamu bukan jelaskan dulu kitab tidak ada sejarah. gitu loh, Bang. Tidak ada. Kamu Tidak ngatakan ada, dulu, ngaku setahu dulu. saya nggak ada, Oh, setahu tidak saya. ada. Oh, katanya kan Setahu sempurna. saya. Kenapa tidak ada? Apa Kan kalau kata Abang- sempurna itu harus semua Atau berdongeng? gini saja Bang, ini kita dari tadi berputar-putar di situ saja. Ya. Mungkin Bang Raja Daud punya pertanyaan lain. Ya, aku sih udah cukup Bang Sepatu. Soalnya kalau itu saja nggak sempurna, mau nanya apa lagi? Ya, Kalau kan saya hanya ingin ditanya menyampaikan surat lain. ini tadi hanya ingin menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 23 ya. Kan tidak percaya. Padahal di sini ya, orang yang ragu saja ditantang di sini. Oh, gitu. Oke. Saya mau tanya dulu, kalau misalnya Al-Quran itu sempurna, kenapa berlaku hukum nasak dan mansuk? Kenapa? Sebab di Al-Baqarah ayat 106, ayat mana saja yang kami telah hapus, kami ganti dan kami batalkan, kami akan datangkan lebih baik. Kenapa Al-Quran yang katanya penyempurna masih berlaku hukum nasak dan mansuk? Silakan. Ya kalau soal ini saya kira sangat berlebihan kalau saya akan menjawab alasannya, karena semua itu kan urusan Allah. Allah yang Maha tahu tentang masalah nasab dan masuk itu. Jadi ketika kamu Apalagi saya beriman, bukan kamu kapasitas beriman saya untuk kepada menjelaskan hanya soal Allah itu. saja yang tahu. Ini untuk menjawab soal seperti ini harus orang ulama, orang-orang yang benar-benar ahli. Sedangkan di sini jadi- saya hanya mewakili daripada bukan umat ahli, Islam kamu yang bukan awam ahli. di sini. Berarti Bukan, kamu saya hanya beriman. mewakili orang Islam Berarti yang awam. nanti dulu. Berarti kamu beriman kepada Allah yang hanya Allah saja yang mengetahui, begitu? Yang tidak Anda ketahui, itu masuk yang ke ini, tidak Anda ngomong awam ketahui, itu bagi Anda saya. imani. Yang tidak Enggak, Anda kalau untuk ketahui, saya, Anda hal-hal imani, yang gitu. seperti itu saya merasa sangat tidak bijak kalau saya menjawab soal-soal yang bukan kapasitas saya. Ini harus ulama yang benar-benar ulama gitu loh.
Saya nggak mungkin akan menjudge sesuatu Ya, yang tidak saya ketahui. maksudnya gini, Saya hanya kalau Anda mewakili tidak salah tahu, satu orang Islam awam. kalau Anda tidak tahu, bisa diartikan bahwa Anda beriman kepada apa yang tidak Anda ketahui, betul? Ya sudah, kalau dia sudah diam ya sudah, artinya setuju. Diam itu artinya setuju. Silakan mungkin Bang Nofri, Hanafi. Ya, kami itulah dia bilang tadi, kami kan orang awam, masih awam. Jadi kami awam ini tidak berani menyatakan ini, menjawab seperti ini. Karena itu ada ahlinya, kami nggak ahli gitu lah. Ya, berarti bisa disimpulkan tidak tahu ya. Berarti Anda mengimani yang tidak Anda ketahui, betul? Bukan tidak mengetahui, tidak berani mengasih Ya, kalau suatu Anda apa namanya ketahui, itu. silakan paparkan. Yang Anda ketahui apa? Kenapa Al-Quran itu berlaku hukum nasakh dan mansukh? Berlaku hukum hapus dan ganti. Silakan. Bukan, itu Yang bukan setahu kewenangan Anda kami, saja. bukan kewenangan kami yang belum begitu pengetahuannya lebih gitu. Oh ya sudah, PR ya Bang. Oh ya, matilah kita kalau begini. Mungkin Bunda Riris mau tanya apa lagi lebih gampang. Tinggal bilang nggak tahu, bukan ahlinya. Menyimak aja aku Bang, nggak tahu mau bertanya apa. Nanti Saya juga ada mau bertanya, boleh? Ya silakan. Kita sok tahu. Nah, kalau bertanya kamu pasti pintar, Bang. Iya, bertanya pintar dia nih. Kalau jawabnya bego. Mangan nggak punya akal sehat tidak seperti itu. Kalau kita punya data, kita punya dalil, akal sehat itu yang kita pakai, gitu loh. Ya. Akal sehat, akal sehat. Ya, akal Ketika sehat, ditanya nggak tahu bagi orang apa-apa. ini tidak menghilangkan berdasarkan data dan dalil, bukan dogma atau Oke. apa Ya, mungkin ini Adrian mau bertanya, dia mau menjawab ini. Karena tadi kan dia kabur, sekarang dia mau menjawab pertanyaannya. Kenapa Al-Quran itu berlaku hukum nasakh dan mansukh? Sesuai dengan keterangan yang tertulis dengan belum selesai yang tadi loh, belum selesai yang tadi. silakan Bang Nofri, lanjutkan, Anda mau bertanya apa? Silakan. Ya. Oh, saya. Ya, Bang Irham ditahan dulu ya, kasih kesempatan buat saudara seimanmu bertanya. Silakan. Yesus itu disalib ya. Ya, Yesus disalib. Dia disalib beberapa tempat. Kenapa dia disalib di Bukit Golgota yang kita kenal sekarang? Bukit Tengkorak, Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak? Golgota atau Bukit Tengkorak. Udah. Dilanjutkan, mau bertanya apa lagi? Gunsale. Sore Pak, sore Bang, sore. Ya sore. Ya. Nanti dulu ya, kamu nanti dulu. Nanti ini masih giliran Bang Nofri. Saudara seiman. Lanjut Bang.